Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, alhamdulillah Allah turunkan hujan, dan itu merupakan suatu nikmat bagi seluruh makhluk yang membutuhkannya. Mungkin di antara makhluk Allah yang sangat butuh adalah tumbuh-tumbuhan, hewan, dan tidak terluput kita manusia. Itu butuh akan air, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita mencela turunnya hujan, akan tetapi kita berdoa agar hujan itu menjadi hujan yang bermanfaat. Allahumma shayban nafi'ah. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, Allah berikan kita kesempatan untuk hadir di masjid ini dan bersabar sejenak untuk bisa menghadiri majlis menjelang azan Isya. Dan ini merupakan nikmat yang tiada terhingga, dan kita berharap dengan kesabaran yang sejenak ini akan membawa kebahagiaan ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana kesempatan ini kita gunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita tidak merasakannya ketika saat ini, tetapi yakinilah kelak di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah, apapun bentuk kebaikan amal soleh yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sebaliknya, apapun maksiat yang telah kita lakukan, maka itu mendapatkan ganjaran yang kita menyesal di hari kemudian. Jadi salah satu tujuan kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, hadirnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita melakukan ini membuat kita bahagia kelak, atau sebaliknya kita melakukan ini akan membuat kita sengsara di akhirat kelak? Itu salah satunya tidak akan kita dapatkan. Tidak akan turun Jibril kepada kita untuk membawakan wahyu. Akan tetapi wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kita pelajari. Itulah yang kita pelajari, yang kita telaah, yang kita pahami, sehingga kita menjadi hamba di antara hamba Allah yang takut kepadanya. Dan itu puncak dari seorang hamba manusia. Apabila dia telah merasa ketakutan kepada Allah, berarti dia telah memiliki ilmu. Karena Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengucapkan, pokok al-aslul ilm, pokok dari dasar daripada ilmu itu adalah khasyatullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di kesempatan ini dan setiap 2 kali sebulan kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh salah seorang ulama kita, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, dengan judul Bahjatu Qululil Abrar,
atau bahasa kitanya mutiara hikmah, penyejuk hati. Dan insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20 yang mana hadis tersebut berbunyi. Kita langsung saja karena pembahasannya mungkin agak panjang sedikit mengenai masalah wudu. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini sering kita dengar nama beliau, sahabat yang mulia yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Jadi kalau kita mendengar Abu Hurairah, itu adalah laqabnya, nama yang diketahui oleh kaum muslimin. Akan tetapi nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, dari suku Daus. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi tidak diragukan lagi bahwa hadis ini sahih, derajatnya sahih, karena diriwayatkan oleh dua imam besar yang memiliki kitab sahih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di sini dijelaskan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bahwasanya la yaqbalullahu shalah, Allah tidak akan menerima salat ahadikum, salah seorang di antaramu, idza ahdasa hatta yatawadda, apabila dia berhadas hingga dia berwudu. Secara tekstual, hadis ini menyatakan bahwasanya seseorang yang tidak berwudu ketika berhadas dan dia mau sholat, maka sholatnya tidak diterima. Itu secara tekstual. Jadi apabila dia dalam keadaan berhadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, apabila dia tidak bersuci, maka kalau untuk hadas besar kita mengetahui bahwa ada syariat mandi besar, mandi junub, mandi janabah. Adapun untuk hadas kecil, maka untuk mengangkatnya yaitu dengan berwudu. Jadi secara tekstualnya, tadi secara tekstual, adapun secara kontekstual, jadi secara tekstual, secara teks hadis, secara kontekstualnya bahwasanya hadis ini menyatakan barang siapa yang berwudu niscaya salatnya diterima. Nah, jadi begitu. Dan ini sesuai dengan judul pada bab ini, pada bab yang hadis yang ke-20 ini, bahwasanya wudu adalah salah satu syarat dari sahnya salat. Wudu adalah salah satu dari syarat sahnya salat. Ada beberapa syarat sah salat yang agak banyak istilahnya, ada sekitar 7 atau 8 poin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dengan membahas secara ringkas apa saja syarat sah dari salat tersebut. Karena kalau syarat tidak terpenuhi, apapun, misalnya kita memasuki suatu lowongan pekerjaan, tidak ada syarat-syarat yang terpenuhi, otomatis itu tidak diterima. Apalagi sekarang zaman yang semua berkas-berkas itu dalam bentuk ada semacam sistem. Apabila tidak memenuhi, misalnya syarat nilai harus 9 rata-rata, kurang dari 9 langsung saja tertolak. Jadi sudah dengan sistem sekarang. Dan begitu juga barang siapa yang tidak berwudu ketika dia berhadas kecil, maka solatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja syarat dari sah diterimanya solat tersebut? Jadi di sini kita rangkum ada beberapa syarat sah, ada 6, bukan 7 tetapi 6.
Yang pertama, syarat dari sahnya salat selain hadis ini, yaitu kita mengetahui masuknya waktu salat. Itu yang pertama. Syarat dari sahnya salat kita mengetahui masuknya waktu salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 103, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Jadi sesungguhnya salat itu adalah telah ditentukan waktunya, telah ditetapkan waktunya bagi atas orang-orang beriman. Dan bagi kita yang pernah mempelajari fikih, otomatis kami yakin, saya pribadi yakin, bapak-bapak, ibu-ibu sudah mempelajari fikih bagaimana waktu-waktu salat tersebut. Subuh, fajar, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh dari mulai terbitnya fajar, nampaknya cahaya terang di ufuk, sampai terbitnya matahari. Itu waktu subuh. Kemudian zuhur begitu juga, dari zawal, mulai matahari di tengah lalu tergelincir sedikit sampai matahari bayang-bayang dari satu benda dari matahari, itu sama. Begitu juga waktu asar sampai terbenamnya matahari. Waktu maghrib mulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya warna jingga, warna semacam merah-merah, rona-rona merah di langit. Kemudian waktu isya itu sampai tengah malam, pendapat yang kuat. Walaupun ada sebagian ulama berpendapat sampai fajar, tetapi yang lebih kuat pendapatnya adalah sampai tengah malam. Jadi itu waktunya, kita harus mengetahui. Hak untuk mengetahui waktu itu adalah bilalnya, muazzin, ya Pak Salman. Jadi Pak Salman yang 11 azan zuhur ribut orang nanti. Itu hak waktu masuk, itu adalah haknya muazzin, Bilal istilahnya kalau di Bilal, karena muazzin di zaman Nabi SAW itu Bilal bin Rabah, sahabat yang mulia. Dan sekarang masih ada sebagian masjid Bilalnya ini katanya. Itu yang untuk waktu azan. Adapun untuk iqamah, yang berhak adalah imam rawatib. Itu makanya tadi adab ketika kita melihat jamaah, imam kita ada imam rawatib, beliau yang berhak. Anak tamu di sini, kami tamu, jadi nggak berhak kecuali beliau mengizinkan. Terus tetap katanya, itu dapat izin. Itu adab dari kita. Jadi mentang-mentang kita ustadz diundang di sini, enggak, ada imam rawatibnya. Jadi sebelum beliau datang, sebenarnya nih kita belajar bukan tet itu, tapi lihat wajah imamnya dulu, baru iqamah. Itu tapi sudah konsekuensi kita tidak mengapa. Sebenarnya itu walaupun ada misalnya 3 menit lagi, imam iqamah katanya, boleh, karena hak beliau. Dan itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Bilal, "Ya Bilal, aqimus shalah," istilahnya tegakkan salat iqamah. Arihna bis shalah. Jadi Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk iqamah. Namun itu kesepakatan masing-masing. Mungkin kita di masjid kita ini ada jeda waktunya, itu tidak masalah juga karena kesepakatan. Tapi sebenarnya kalau kita belajar fikih, yang berhak untuk mengomandokan iqamah itu adalah imam rawatib, karena beliau telah ditunjuk menjadi imam di sini. Itu sedikit pelajaran bagi kita. Mungkin ada kita mendapati belum dilihat, masih lama 10 menit lagi. Tahu-tahunya baru rakaat pertama kita iqamah orang. Karena imamnya memerintahkan untuk iqamah. Jangan disalahkan detik-detik waktu-waktu itu, enggak. Itu memang haknya imam untuk mengomandokan iqamah. Taib. Kemudian yang kedua, itu tadi mengetahui masuknya waktu sholat. Itu yang pertama. Jadi harus tahu waktu-waktu sholat tersebut. Jangan sampai kita mendahului. Safar
Di waktunya juga, baik itu jamak takdim dan jamak takhir. Nanti jam 10, nanti kan kita safar. Salat zuhur jam 10 itu tidak boleh, belum masuk waktunya. Kecuali, ini kecuali kasus. Misalnya berkasus, ada kasus. Tertidur. Memang tertidur. Bukan dibuat-buat. Tertidur misalnya kita safar dari luar kota sampai jam 3:30 di sini. Ditahan juga, mata mengantuk, istirahat di baring, tahu-tahunya jam 8 bangun pagi kan. Itu sholat kita langsung di jam 8 itu tidak apa-apa. Karena kita tidak mendengar azan waktu subuh. Itu disengaja, istilahnya tidak sengaja. Kecuali disengaja azan, kan kita tadi capek, tidur lagi, itu tidak boleh. Nah, jadi memang tertidur pulas, dan itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar, ghazwah, dalam suatu peperangan. Jadi ditugaskan, kalau tidak salah Bilal yang mengambil tugas tersebut, yang sebagai piketnya menjaga agar nanti di waktu subuh beliau azan membangunkan rombongan pasukan perang. Beliau mengatakan, biar saya yang menjaga ya Rasulullah. Tahu-taunya qadarullah, yang piket pun tertidur. Lalu waktu itu sudah jadi bangunnya setelah kena panas matahari. Nabi dan para sahabat rombongan peperangan waktu itu kembali dari suatu peperangan ghazwah, lalu setelah panas matahari terbangun. Namun Nabi tidak sholat di situ. Nabi pindah tempat, karena tempat itu adalah tempat adanya jin atau semacam aneh-aneh di situ, yang makhluk jahat, sehingga mereka tertidur semuanya. Pindah dari lembah itu tempat lain, dan tetap sholat sunat sebelum subuh. Karena sholat sunat yang Nabi tidak tinggalkan, baik itu ketika mukim dan safar, adalah salah satunya selain witir juga sholat sunat sebelum subuh. Nabi sholat sunat sebelum subuh, baru ketika itu baru berjamaah sholat subuh di waktu awal duha. Nah, itu kasus-kasus seperti itu tidaklah mengapa. Baik. Kemudian yang kedua, kita singkat saja, karena ada 6 syarat sah dari solat. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi hadas itu ada yang maknawi juga, seperti orang-orang yang non muslim itu mereka itu hadas tapi maknawi walaupun mereka mungkin menjaga kebersihan, mandi, tetapi secara maknawi mereka innal musyrikuna najis. Di dalam surah apa? Ada ingat? Dalam surah At-Taubah, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Maksudnya najis di situ najis maknawi, karena hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara maknawi. Adapun secara bendanya yang nampaknya, yaitu bersih dari najis yang tampak. Pakaian kita bersih, badan kita bersih, tempat sholat kita bersih. Itu makanya disyariatkan untuk berwudu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat kembali. Jadi tentang wudu, lihat surah Al-Maidah ayat ke-6 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, jika kamu hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan basuhlah kepalamu, wa arjulakum, kemudian kakimu ila ka'bain, hingga 2 mata kaki, wa in kuntum junuban fattahharu, jika kamu junub maka fattahharu, dengan mandi janabah.
kita persingkat sedikit tentang cara wudhu untuk mengulang pelajaran lama kita. Mungkin ada sebagian kita masih belajar waktu kecil. Sebenarnya kalau itu yang kita pahami, yang lainnya tidak kita pahami, tidaklah mengapa. Tetapi biasanya kita di Indonesia itu belajar fikihnya mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Namun kalau kita melihat hadis tentang sifat wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bawakan secara makna, itu hadisnya dari sahabat Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan itu meriwayatkan dari mantan budaknya Imran bin Husain. Ketika beliau meminta mantan budaknya, maulanya Imran bin Husain, air untuk berwudu, maka berwudulah Utsman itu dengan membasuh kedua tangannya. Diambil air, atau sekarang kita pakai kerannya tidak usah dibuka lebar-lebar Bapak Ibu, sedikit aja, istilahnya hemat air juga kita. Kadang orang jadi sedikit aja, atau kita pakai gayung, misalnya ada bak di rumah, diambil, awalnya kita bersihkan di luar, jangan langsung kita celup. Tapi kalau sudah dibersihkan 3 kali, baru boleh kita celup. Lalu kita masukkan ke hidung, namanya istinsyak dan istinsar, menghirup ke hidung, kemudian dibuang, langsung madmadah, itu berkumur-kumur 3 kali. Di sini 3 kali itu hukumnya sunat, bukan wajib. Wajibnya sekali. Kalau kita belajar fikih, ada riwayatnya marratan, sekali-sekali. Kemudian ada 2 kali, marrataini, 2 kali. Dan 3 kali itu yang lebih baiknya. Itu yang lebih baiknya. Nanti kalau ada orang kita lihat sekali langsung capek wudunya. Ada, boleh sekali-kali. Dari ayat tadi. Dari ayat tadi boleh 1 kali. Itu yang wajibnya. Adapun 3 kali atau 2 kali itu sunnah. Itu sunnah. Setelah itu membasuh wajah kita. Mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Ini mohon maaf bagi yang tidak ada rambut lagi misalnya, itu dikira-kira saja. Nanti kan ada sebagian orang tidak ada rambutnya di bagian depan. Kalau orang awak kapsul saja, kapalusula. Ada yang seperti itu, kira-kira saja. Jadi tumbuh rambutnya di sini sampai di sini pula dibasuh, enggak. Kira-kira saja. Ini sampai daun telinga di sini. Yang penting wajah. Nanti ibu-ibu hati-hati kalau pakai jilbab, nanti enggak terbasuh di dagunya, sampai di sini aja misalnya. Itu 3 kali diusap. Jadi jangan seperti orang cuci muka, enggak, diusap. Setelah itu tangan didahulukan yang kanan, sampai siku. Jangan sampai enggak kena siku, digosok-gosok. Begitu juga kiri. Kemudian membasuh kepala. Ini yang kita dulu mungkin belajar fikih dari mazhab Imam Syafi'i, itu 3 kali ujung rambut, minimal 3 lembar, 3 helai rambut. Itu menurut mazhab Syafi'i, kita dulu belajar seperti itu. Tetapi menurut hadis, ru'usakum itu kepala semua. Jadi diambil air lalu dibasuh, dibalikkan kembali. Sisanya ke telinga. 1 kali aja. 1 kali saja Bapak Ibu. 1 kali. Dan babnya. Ini kasus-kasus yang seperti itu kita harus mengetahuinya juga. Karena menutup aurat itu wajib. Ini ada fikih kontemporer pelajarannya. Yang terakhir baru kaki hingga mata kaki. Didahulukan yang kanan. Lalu mengambil jari kita, menyela-nyela jari-jarinya, dimasukkan supaya air itu merata. Dan hati-hati tumit kalau tidak terkena air wudu. Kemudian dia sholat sunat 2 rakaat, maka dia mendapatkan ganjaran. Apa ganjarannya?
kalau tidak salah masuk surga dari pintu mana saja atau diampuni dosanya. Nanti bisa dicek lagi. Hadis itu riwayat Imam Muslim. Jadi setelah itu sholat 2 rakaat, dan di riwayat yang lain juga Sahih Muslim ada doanya bagi orang yang berdoa setelah itu mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, lalu Allahumma ini apa? Ada yang ingat? Doa sesudah wudu. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang penting yang tadi itu diucapkan. Baik. Setelah itu kebiasaan, dan ini kebiasaan ini dilakukan oleh sahabat Bilal juga. Salah satu keutamaannya Bilal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bunyi terompahnya Bilal, sendalnya Bilal di sorga. Lalu ditanyakan kepada Bilal, apa yang amalan yang telah engkau lakukan wahai Bilal? Tidak ada Nabi, saya biasa-biasa saja, tidak ada yang spesial. Lalu teringat dia, ada ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ada. Yaitu beliau senantiasa menjaga wuduknya. Jadi kalau dia batal, misalnya buang angin dari 2 pembuangan, itu salah satu batalnya wudhu, keluarnya di antara 2 saluran, apapun, angin atau kotoran, itu membatalkan wudhu. Jadi Bilal membiasakan dirinya menjaga wudhunya, tapi setelah wudhu beliau sholat sunat 2 rakaat. Itu dia amalan yang Bilal lakukan. Dan ini namanya di dalam ilmu hadis namanya takrir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis itu bapak-bapak, ibu-ibu, hadis itu setiap yang dinisbahkan kepada Nabi, baik itu perkataan Nabi, yang kedua perbuatan Nabi. Jadi Nabi qala Rasulullah SAW itu perkataan Nabi, atau ra'aitun Nabi SAW, aku melihat Nabi SAW, itu perbuatan Nabi. Itu namanya yang hadis. Lalu yang ketiga takrir, persetujuan Nabi. Jadi ketika Bilal melakukan itu disetujui oleh Nabi, itu hadis namanya. Ini kita lebarkan di zaman sekarang. Ada kita melakukan sesuatu ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kita anggap itu baik. Siapa yang membuat persetujuan? Apakah ada takrir dari Nabi SAW? Ini hati-hati kita di dalam beragama. Bilal melakukan itu persetujuan dari Nabi SAW. Nabi yang mensetujuinya. Kalau kita melakukan sesuatu amalan, sesuatu ibadah, kata kita mendekatkan diri kepada Allah, siapa yang memberikan persetujuan? Itu masalahnya. Apakah ustadz kita? Apakah kiai kita? Apa habib kita? Ini hati-hati kita bapak-bapak, ibu-ibu dalam beribadah. Cukup kita contoh Nabi Muhammad SAW. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, pintu surga itu tidak akan dibuka sebelum Nabi SAW masuk. Jadi semua pintu surga itu tertutup, kecuali Nabi SAW. Setelah ditanya oleh malaikat penjaga surga, siapa? Muhammad. Baru dibuka pintu. Tapi kalau selain nama Nabi Muhammad SAW, tidak akan dibukakan pintu surga itu. Cukup kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mencontoh Nabi Sallallahu, meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu poin yang kedua, yaitu masalah tidak adanya hadas bagi kita, hadas besar dan hadas kecil. Adapun hadas besar dengan mandi janabah, dan alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya mengetahuinya dengan niat. Harus ada niat. Ini niat tadi lupa tadi niat, karena bedanya mandi biasa kita dengan mandi janabah yaitu niat itu. Sama-sama mandi, mengguyur air ini, keramas misalnya, bedanya adalah niatnya. Bahwasanya ini adalah, misalnya kalau ibu-ibu selesai dari haidnya, bagi yang masih haid, atau dari nifas atau yang lainnya. Begitu juga dengan bapak-bapak, diniatkan. Karena mandi itu sama, kita kan biasa di Indonesia mandi banyak, berbeda dengan orang Arab di tahun 70-an. Kalau orang Arab di tahun 70-an itu mandinya sekali sepekan di hari Jumat aja. Memang mereka tuh, makanya ketika cerita jamaah haji bapak-bapak kita, ibu-ibu kita yang tua itu,
Orang Indonesia nih kalau sudah masuk hotel habis air semuanya. Kita di Indonesia mandi 3 kali sehari atau 2 kali. Orang itu dulu sebelum Arab seperti sekarang yang sumur-sumur minyaknya baru-baru ditemukan, itu mereka susah air. Jadi mereka tuh mandi hanya Jumat saja. Sampai-sampai mereka mengatakan, ingat itu waktu salah seorang ulama kita, kalau tidak salah Syekh Abdul Muhsin, ketika ada konferensi di Indonesia tahun 59, kalau tidak salah nih ceritanya, ustadz-ustadz kita menceritakan, heran dia melihat orang Indonesia, kok orang Indonesia ini seperti itik, mandi terus katanya. Karena kita biasa pagi mandi, sore minimal 2 kali, tapi orang itu tidak biasa dia mandi sering-sering, karena tahun-tahun 50-an, 60-an atau 70-an awal-awal itu mereka belum makmur sebagaimana kita lihat sekarang. Tapi kalau sekarang sudah banyak airnya, di hotel-hotel itu sudah penuh tangki-tangki untuk mengisi air-air hotel. Baik. Kemudian tadi hadas besar dan hadas kecil. Kemudian hadis dari Ibnu Umar. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la yaqbulullahu salatan bighairi tahur. Jadi Allah tidak menerima salat seseorang tanpa berwudu. Ini riwayat yang lain selain yang hadis yang kita pelajari di hadis yang ke-20 dari Abu Hurairah, la yaqbulullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Jadi ini lafaz lainnya. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak, Ibu-ibu, syarat dari sahnya salat, sucinya baju, badan dan tempat yang digunakan untuk salat. Nah, itu syarat yang ketiga. Tadi waktunya kita mengetahuinya, kemudian suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, suci juga baju yang kita pakai, badan dan tempat yang digunakan untuk sholat. Adapun dalil dari harus sucinya baju dalam surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Di ayat yang keempat, dan bajumu maka sucikanlah. Jadi ada perintah untuk mensucikan baju, yaitu tidak perlu baru, tidak perlu mewah, yang penting tidak ada hadasnya. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Daud dalam sunatnya, dan hadis ini sanadnya sahih. Idza jaa ahadukumul masjid, jika kamu mendatangi masjid, falyuqallibu na'laih, maka perhatikanlah dibolak-balikkan sendalnya. Waliyanzur fihima fa in wa'a khabatha, jadi apabila melihat ada najis, kata Nabi SAW, falyamsahu bil ardi thumma liyusillu fihima. Kemudian yang najis yang nampak di telapak itu digesek-gesekkan ke tanah, baru setelah itu masuk masjid. Kalau di zaman dahulu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, masjidnya tidak seperti masjid kita di dakwah ini yang pakai karpet, dulu masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sederhana, hanya atapnya pelepah kurma yang dari kurma, lalu lantainya itu tanah. Jadi kalau masuk masjid dengan sendal-sendalnya, itu makanya diperhatikan dulu, nanti masuk ada kotoran, dilihat dulu sendalnya mau masuk masjid itu. Lalu bagaimana penerapannya dengan hadis ini? Sementara kita di zaman ini, alhamdulillah masjid kita sudah ada karpetnya, sudah bagus, dan sendal ditinggal di luar. Bisa juga, misalnya hari raya di lapangan, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, misalnya di lapangan, itu sebelum kita masuk lapangan, lihat dulu sendal kita atau sepatu kita. Jadi zaman dulu orang itu masuk sepatu dan sandalnya ke dalam masjid. Adapun zaman sekarang, alhamdulillah dengan bersihnya masjid, dan begitu juga kalau kita pergi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, biasanya travel itu mempersediakan tas kecil atau kita bawa kantong kresek. Dan biasa di dekat pintu-pintu itu diberi kantong-kantong yang untuk sendal biasanya. Dan jangan, kalau kita pelupa, jangan coba taruh di rak sendal. Yakin nanti lupa di mana letaknya. Nomor berapa tadi itu, di mana tadi itu. Biasanya kalau bapak-bapak atau ibu-ibu yang
Yang sudah agak berumur lupa tadi di mana taruh sandalnya. Jadi sebagusnya kalau masuk Masjid Nabawi atau Masjidil Haram kita bawa kantong, kan ada tas kecil kita masukkan aja di dalam. Jadi kita tidak susah-susah mencari sandal kita. Baik. Sebenarnya hadis ini yang lengkapnya seperti ini. Hadis itu bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat, lalu Nabi membuka salatnya, sandalnya, dan seluruh sahabat di belakang yang melihat, karena Nabi di depan membuka seluruh sandalnya. Setelah selesai salat, lalu Nabi balik bertanya, kenapa dibuka sandalnya? Lihat, perhatikan bagaimana para sahabat Nabi meniru Nabi. Contoh teladan, ketika mereka melihat Nabi SAW melepaskan, mencopot sandalnya ketika salat, mereka juga melepas sandalnya. Lalu kata Nabi, sesungguhnya tadi dia diberitahu oleh Jibril bahwa sandalnya ada najis, itu maka dibuka. Cuman pelajaran bagaimana para sahabat ingin meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih poin yang ketiga, kita agak percepat sebentar. Sabar dulu Pak Salman. Kemudian membersihkan badan yaitu hadis dari Ali. Kita mengetahui Ali bin Abi Thalib adalah menantu Nabi SAW, dan beliau adalah kuntu rajulun mazza. Dia seorang yang suka keluar mazi. Jadi mani, mazi, wadi itu nanti ada pelajaran fikihnya. Ini mazi. Dan mazi ini tidak seperti mani. Kalau mani wajib mandi besar. Kalau mazi itu cukup dengan berwudu, tetapi harus dibasuh. Yang tempat keluar tadi dibasuh. Baik. Adapun wanita ibu-ibu, kaum wanita muslimah, ighsili anki dama wa shalli. Tempat yang keluar darah, misalnya dia istihadah, ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Itu berbeda. Kalau darah haid itu dari rahim, kalau istihadah itu biasanya dari dinding-dindingnya, dan warnanya berbeda. Itu ibu-ibu yang lebih tahu. Warna darahnya berbeda. Jadi kalau istihadah itu terus-menerus. Kalau itu dianggap darah haid, otomatis dia lama tidak sholat. Jadi dia cukup dibersihkan tempat keluarnya, lalu berwudu sholat. Itu untuk membersihkan badan. Adapun untuk membersihkan tempat, yaitu bagaimana ketika di zaman Nabi ada badui yang kencing di salah satu sudut masjid. Dan kita mengetahui sahabat marah, da'u kata Nabi, biarkan. Lalu Nabi memerintahkan agar ariku ala baulihi sajalan min ma. Ambil satu ember air lalu siramkan. Sudah, begitu saja sudah selesai. Jadi tidak, kalau seandainya dikejar otomatis banyak tempat yang terkena. Jadi di sini yang keempat, menutup aurat. Menutup aurat itu salah satu syaratnya. Ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasanmu, pakaianmu ketika hendak masuk masjid. Kemudian dalam hadis la yaqbalullahu salata haidin illa bihimar. Tidaklah diterima salat seorang yang haid, maksudnya perempuan yang sudah haid, sudah dewasa, tanpa menutup himar kepalanya, maksudnya tanpa memakai jilbab. Nah, itu harus menutup. Lalu aurat kita mengetahui bahwasanya laki-laki dari pusar sampai lutut, perempuan semuanya, kaum wanita semuanya, kecuali muka dan tangan, muka dan telapak tangan, itu kecuali. Seluruhnya harus ditutup. Dan walhamdulillah untuk mazhab Imam Syafi'i untuk sholat paling ketat di antara imam mazhab yang 4. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pergi, ada yang nampak kaki dari Pakistannya, nampak kakinya itu. Atau kadang pakai selendang jilbab saja, sholat dia sudah cukup. Untuk yang paling ketat untuk menutup aurat wanita adalah mazhab Imam Syafi'i, pakai mukena. Dan untuk seluruh bab kitabus shalah Imam Syafi'i agak ketat. Sampai-sampai untuk wudu, bersentuhan laki-laki perempuan batal wudu. Ini tidak terlalu juga, karena kalau tawaf kan kita susah itu. Nanti wudu terus jadinya. Dari segi bab itu ada kelemahannya dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu niat. Niat itu dalam hati. Niat itu masuk dari syarat dari sahnya salat. Jadi ada 6 tadi yang menjadikan syaratnya salat. Yang pertama apa tadi?
waktu salat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, suci dari seluruh pakaian kita, badan kita dan tempat masjid. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Lupa tadi menghadap kiblat, lupa kita. Lalu yang keenam baru niat. Itu syarat. Adapun takbiratul ihram, ruku, sujud dan yang lainnya, tumakninah itu rukunnya salat. Ada nanti wajibnya salat, ada sunat-sunatnya salat. Jadi kalau bab salat ini saja, sebagaimana usulan Pak ini kita belajar salat yang benar bagaimana? Itu babnya panjang juga. Jadi alhamdulillah dengan mempelajari kitab ini, dia seluruhnya imannya ada, bab ininya ada, tentang fikihnya ada, insyaallah. Jadi kita dengan melewatinya teringat pelajaran-pelajaran kita yang lama yang pernah kita pelajari. Alhamdulillah. Mohon maaf karena waktu sudah masuk. Itulah yang bisa kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya, dan mudah-mudahan salat itu menjadi salat yang mencegah kita dari perbuatan keji, dan inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar, dengan kita menjaga sunat-sunatnya, wajib-wajibnya dan rukun-rukunnya dan tumakninahnya, sehingga hadirlah kekhusyukan. Mohon maaf, kita azan Isya dan insyaallah kita akan salat Isya berjamaah bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.